pemirsa sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sekalian sudah bergabung lagi di channel YouTube kita ini, yang tentunya berbicara di sekitar persoalan-persoalan komunikasi atau fenomena-fenomena komunikasi. Ya, tentu saja fenomena komunikasi itu berlangsung setiap saat. Setiap detik selalu ada persoalan-persoalan komunikasi. Setiap menit selalu ada pelaku-pelaku komunikasi. Sehingga komunikasi itu dikatakan bahwa di semua lini kehidupan dapat dipraktikkan, ya, dapat digaungkan setiap waktu, kapan saja dan di mana saja. Ya. Oleh karena itu para pemirsa sekalian dimanapun berada, yang saya akan ketengahkan pada kesempatan ini adalah kedaulatan komunikasi, ya, di channel YouTube kita ini yang Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Ya, tentu saja saya akan berbicara tentang yang namanya kedaulatan komunikasi. Sebelum saya bahas tentang kedaulatan komunikasi, tentu pernah kita dengar sebelumnya bahwa ada namanya kedaulatan rakyat, istilah-istilah itu, ya. Berarti rakyat yang berdaulat, rakyat punya kekuatan untuk merubah itu. Kemudian tentunya ada yang dikenal dengan kedaulatan Tuhan, artinya Tuhanlah yang berkehendak segalanya, ya. Tentunya ada juga pernah kita dengar, ya, pada masa pemerintahan Orde Baru ada namanya kedaulatan pangan. Berarti pangan menjadi sesuatu yang sangat prinsip di dalam negara ini untuk menutupi kebutuhan masyarakatnya. Ya, itulah istilah-istilah kedaulatan, ya. Tentu masih banyak kedaulatan-kedaulatan lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan perkenalkan tentang yang namanya kedaulatan komunikasi. Apa sih yang menjadi kuat sehingga dikatakan komunikasi itu berdaulat, ya? Tentu saja kita sudah melihat dengan realitas, ya, di depan mata bahwa komunikasi ini dilakukan di mana saja dan kapan saja. Saya pernah sampaikan pemirsa sekalian bahwa komunikasi ini dapat didekati oleh hampir semua lini-lini kehidupan. Contohnya kedokteran, ya. Kalau dia dekat dengan komunikasi maka dikatakan komunikasi kedokteran. Ya, perawat, ya, di rumah sakit, kalau dia berdekatan dengan komunikasi maka dikatakan komunikasi keperawatan. Tentunya juga kalau berbicara tentang bisnis, ya, pasti orang katakan bahwa ini adalah komunikasi bisnis. Ya, di samping itu anggota-anggota DPR MPR kita, baik yang ada di Senayan sana di pusat atau dia di provinsi atau dia di kabupaten atau kota, juga tidak pernah abai dari persoalan komunikasi yang disebut dengan komunikasi politik. Sehingga dengan demikian berarti komunikasi ini adalah sesuatu yang berdaulat, yang dia mempunyai kekuatan-kekuatan di semua lini kehidupan, di semua sektor kehidupan harus ada komunikasi. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita harus mau melihat, ya, kenapa komunikasi itu menjadi sebuah kekuatan yang besar, ya, khususnya di dalam di era seperti sekarang ini. Yang pertama para pemirsa sekalian, kita lihat bahwa yang pertama adalah persoalan informasi, ya. Informasi itu artinya sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, ya. Jadi informasi ini merupakan sesuatu yang alat vital, alat sentral, ya. Ya. Informasi ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, ketika kita berada di rumah, ya, walaupun kita kunci kita punya rumah, maka informasi lewat melalui jendela. Ketika kita lagi tutup jendela kita, maka informasi itu akan masuk di sela-sela, di celah-celah yang ada, bisa masuk informasi, bisa masuk sampai ke kamar kita. Ini artinya bahwa informasi ini merupakan sesuatu yang sudah merambah ke seluruh penjuru dunia. Ya, baik ketika kita di ruangan terbuka atau kita di ruangan tertutup, tentu tidak pernah lepas dari kekuatan-kekuatan informasi. Siapa yang menguasai informasi, maka bisa saja dia menguasai dunia. Karena dunia ini padat, ya, ya, dan yang membuat padat, yang membuat dia berarti adalah karena fenomena-fenomena informasi yang begitu banyak. Maka dengan demikian, maka
informasi inilah yang membuat satu kekuatan, maka dia bisa mengandalkan yang namanya proses komunikasi karena adanya informasi yang begitu banyak. Itu yang pertama, para pemirsa sekalian. Yang kedua, ya, kita lihat para pemirsa sekalian, media saat ini, ya, baik media cetak maupun media elektronik, tentu dia handal di dalam menyebarkan informasi-informasi itu. Sehingga dengan demikian, masyarakat, halayak, atau warga negara itu sangat mengharapkan kehadiran media. Ya, makanya masyarakat itu, ya, dia mengharapkan kehadiran media untuk membawa sebuah informasi. Bagaimanapun hebatnya sebuah informasi, kalau tidak dikawal oleh media, tidak dibawa oleh media, maka dia tidak akan sampai kepada kita sekalian. Oleh karena itu, ya, media itu sangat berjasa di dalam mengantar informasi-informasi untuk sampai kepada kita sekalian. Ya, tentu kalau ada fenomena-fenomena yang terjadi, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun hebatnya, tapi kalau tidak digaungkan oleh media, maka tentunya bisa menjadi kecil. Kenapa? Karena informasinya tidak disebarkan oleh media. Tetapi ingat, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa media sebagai pembawa informasi tentu diharapkan adalah membawa informasi itu dengan yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat kita yang menerima informasi dipastikan bahwa informasi yang dibawa oleh media adalah informasi yang benar adanya, bukan informasi yang tidak benar. Ya, tentunya ada perbedaan di baik apakah itu ada kebenaran atau yang dibawa media itu tentunya bukan sesuatu kebenaran. Oleh karena itu, ya, masyarakat harus tetap memfilter, harus tetap menyaring. Ketika ada informasi yang dibawa oleh media, tentunya jangan percaya sampai 100% dulu. Tapi kita perlu recheck informasi itu. Kita perlu konfirmasi lagi, kita perlu data lagi akurat, apakah informasi itu benar adanya atau kurang benar. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, adalah masyarakat di era sekarang ini, di era digital itu, dia sudah sangat tergantung kepada media, ya. Kekuatan media sangat dia percayai, ya, sehingga dengan demikian apa saja yang dia merupakan satu aktivitasnya, apapun yang dia profesinya, itu kadangkala dia sandingkan, dia bandingkan dengan apa yang dibawa oleh media. Sehingga dengan demikian maka masyarakat itu dapat diinjeksi oleh media, ya, sehingga dengan demikian ada terjadi timbal balik. Masyarakat itu bergantung sangat kepada media. Ya, oleh karena itu, karena dia bergantung kepada media, maka tentunya harapan-harapan sepenuhnya untuk melakukan proses komunikasi ini harus ada bantuan yang namanya media. Maka dengan demikian, masyarakat sangat-sangat tergantung kepada media itu. Ya, karena dia sangat tergantung kepada media, sedangkan media ini mengantar dia, ya, dia mempresur dia untuk melakukan proses komunikasi, maka tentunya komunikasinya dia bisa menjadi kuat, ya. Maka kesimpulannya bahwa di era sekarang ini, ya, kedaulatan komunikasi itu sangat diperhatikan, ya, karena didasarkan pada ketiga unsur tadi itu. Yang pertama adalah begitu meluapnya informasi yang begitu banyak, tentu diakibatkan oleh komunikator, ya, ya. Kemudian yang kedua adalah media menjadi kebergantungan masyarakat, ya, dan yang ketiga adalah masyarakat harus tentunya menerima dengan baik apa yang diantarakan oleh media, dengan catatan bahwa dia harus tetap memfilter atau menyaringnya itu, apakah informasi benar itu atau informasi yang tidak benar. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa teredukasi melihat mana berita yang benar, mana yang berita hoax, sehingga kita tidak tersesat kepada pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya tidak benar. Ini artinya mengedukasi masyarakat untuk menerima informasi itu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa channel kita Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.